Bagian selanjutnya adalah bagaimana kita memahami teknik visual merchandising di supermarket. Pengaturan atau tata letak produk-produk yang dipasarkan diharapkan dapat menarik jumlah konsumen. Hal ini dapat dilakukan menggunakan strategi visual merchandising yang tepat. Pengelola toko juga harus memiliki keterampilan dalam menata barang dagangannya tersebut. Bagaimana teknik menata display produk-produk seperti food, drink, fresh, kosmetik, dan sport? Berikut ini adalah teknik-teknik menata display produk market. Yang pertama adalah floor display. Pada teknik ini, produk langsung disusun di atas lantai tanpa menggunakan rak. Floor display sering ditemui di supermarket atau hypermarket yang arenanya luas. Hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Produk yang paling bawah diberi alas agar tidak rusak. Yang kedua, panjang, lebar, dan tinggi produk yang disusun tidak boleh dari 1 meter. Yang ketiga adalah produk yang disusun dari brand yang sama. Yang keempat, ditempatkan di lokasi yang strategis, mudah dilihat dan tidak mengganggu arus lalu lintas pengunjung. Dan yang terakhir adalah menambahkan titik penjualan yang menarik. Floor display, ya, dari teknik visual merchandising. Berikutnya yang B adalah vertical display. Pada teknik ini, produk disusun vertikal ke atas dengan menggunakan rak gondola atau wall rack. Hal yang harus diperhatikan pada teknik display ini adalah sebagai berikut. Produk yang disusun memiliki jenis, merek, dan ukuran yang sama. Kemudian yang kedua adalah produk berukuran besar diletakkan paling bawah, diikuti produk dengan ukuran lebih kecil. Dan yang terakhir, memperhatikan komposisi warna kemasan saat menata produk. Selanjutnya yang bagian C, teknik visual merchandising adalah wall display. Pada teknik ini, produk fashion disusun dengan posisi menempel pada dinding. Rak yang digunakan adalah wall racks. Teknik ini digunakan untuk memanfaatkan ruangan seefisien mungkin, karena stok barang yang hendak dijual masih banyak. Kemudian yang D ada impulse buying display. Pada teknik ini, produk disusun dalam rak yang diletakkan sebelum meja kasir, sehingga konsumen tertarik untuk membelinya. Rak yang digunakan biasanya disebut dengan rak N. Yang bagian E adalah merchandise mix display. Pada teknik ini, produk disusun dengan memanfaatkan hubungan komplementer atau substitusi dengan produk yang lain, misalnya kopi dengan teh. Produk tersebut dipajang, memanjang, dan saling berdekatan. Teknik visual berikutnya adalah cut case display. Apa itu cut case display? Pada teknik ini, produk disusun menumpuk tanpa mengeluarkannya dari kardusnya, tetapi hanya memotong setengah kardus tersebut untuk memperlihatkan sebagian isinya. Dan yang terakhir, ya, adalah jumble display. Pada teknik ini, produk dengan berbagai macam merek dan jenis ditempatkan pada rak promo yang strategis. Display dikenal dengan nama display promo. Anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya adalah bagian C, syarat dan metode display produk. Pada subbab yang lalu telah dipelajari tentang jenis-jenis display. Nah, sekarang kita pelajari bagaimana syarat dan metode display. 1. Syarat display. Display produk merupakan hal yang penting karena merupakan kesan pertama bagi pengunjung yang datang. Oleh karena itu, produk yang dipajang haruslah ditata dengan rapi, serasi, dan menarik, serta sesuai dengan syarat-syarat berikut ini. A. Display harus mampu membuat produk yang dipajang dilihat
dicari dan dijangkau oleh konsumen. Yang B adalah display harus memperhatikan aspek keamanan bagi pengelola maupun bagi konsumen. Bagi pengelola, display produk harus memperhatikan potensi kehilangannya, sedangkan bagi konsumen, barang yang mudah pecah harus diletakkan atau didisplay khusus untuk menghindari resiko cedera bagi pengunjung. Selanjutnya adalah yang C, display produk harus informatif dan komunikatif. Selanjutnya bagaimana metode-metode display? Selain memperhatikan syarat-syarat display yang telah dipelajari di atas, pengelola supermarket juga harus memperhatikan resiko barang yang kadaluarsa. Oleh karena itu, dibutuhkan metode penataan barang yang tepat. Berikut ini adalah metode penataan produk tersebut. Yang pertama adalah atau yang bagian A, metode FIFO, First In First Out. Metode ini paling banyak digunakan, khususnya untuk produk bahan makanan yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Contohnya beras, gula, produk-produk, dan lain sebagainya. Produk tersebut yang dikemas sendiri bukan berasal dari pabrik. Pada metode FIFO, barang yang datang di toko diprioritaskan lebih dahulu keluar. Contohnya minggu yang lalu ada kiriman gula, kemudian hari ini ada kiriman gula lagi. Sehingga barang yang harus keluar dari toko adalah barang kiriman minggu yang lalu atau barang yang datang pertama kali. Hal ini dimaksudkan supaya stok barang yang ada di toko selalu baru. Dengan demikian, resiko barang kadaluarsa dapat diminimalkan. Selanjutnya adalah metode display berikutnya adalah metode LIFO, Last In First Out. Metode ini kebalikannya dari FIFO. Pada metode LIFO, barang terakhir datang harus keluar terlebih dahulu dari toko. Metode ini lebih ditekankan pada produk fashion dan sport. Alasannya adalah karena produk-produk tersebut sering dikatakan produk musiman atau mengikuti tren yang sedang berlaku di kalangan masyarakat. Secara tidak langsung, penerapan metode LIFO menimbulkan sugesti kepada pembeli bahwa toko tersebut selalu mengikuti tren. Ini juga berarti kesempatan barang akan laku menjadi besar. Kemudian yang terakhir adalah metode FIFO, First Expired First Out. Metode ini diperuntukkan bagi produk konsumsi seperti makanan, obat-obatan, bahkan kosmetik. Sekilas terlihat sama seperti metode FIFO, First In First Out. Namun jika dicermati lebih jauh antara FIFO dan FIFO jelas berbeda. Pada FIFO atau First In First Out tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa. Produk mana yang datang lebih dahulu harus keluar lebih dahulu. Sedangkan pada FIFO atau First Expire First Out, meskipun barang itu datang lebih dahulu, jika tanggal kadaluarsa lebih, maka tetap harus diletakkan di belakang. Barang diurutkan berdasarkan tanggal kadaluarsa terdekat. Barang yang tanggal kadaluarsanya lebih dekat, maka diletakkan di barisan depan dan diurut ke belakang.